Tapi saya percaya perang dunia ketiga itu akan muncul. Mohon maaf, gitu. Pasti akan terjadi perang itu, gitu loh. Ya, malah masalahnya besok atau 5 tahun lagi, ya kita lihat, gitu. Tergantung driver atau instrumen, ya, determining variablesnya ini bagaimana interaksinya, gitu, untuk muncul ke sana. Tapi fondasi-fondasi, pilar-pilar itu udah kelihatan, gitu loh, Mbak. Nah, ini ada interaksi yang di Iran ini, interaksi antara great power politics, Amerika melawan rising power, dengan isu Israel, isu Timur Tengah, Israel Sunni melawan Persian Syiah gitu. Ini kan emang isu gitu loh, bukan kita buat-buat. Nah, Indonesia itu nggak perlu membenci salah satu, justru Indonesia itu harus bisa diterima semua pihak, dipercaya semua pihak, relevan di semua pihak gitu loh. Sehingga cari aman tadi bener itu, ya udah bener cari aman. Okay, National security interestnya first. Dan kita harus belajar dari pengalaman Israel Lebanon, Mbak. 2006 ada Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1701 memerintahkan Hezbollah dilucuti. Iran mundur dari Israel mundur dari Lebanon Selatan. Nggak bisa tuh. Nggak bisa kan? Karena kondisi realnya secara geopolitik nggak mungkin kan, nggak bisa di-enforce. P5-nya juga punya kepentingan masing-masing kan. Nggak segampang itu. Amerika, Inggris, Prancis juga. Prancis juga dulu bekas protektoratnya Lebanon. Tapi ke Syria itu nggak bisa kan. Rusia, Cina. Nah ini yang terjadi, Mbak. Kenapa Trump juga akhirnya bilang, saya nggak percaya PBB. Kan dia gitu kan. Ya udah, saya pakai BOP. Kan begitu. Ya karena dia lihat juga, ada benernya juga dia lihat. Ini gimana sih PBB? Emang eksekutif ini aja nggak bisa gitu loh. Nah, tapi bukan berarti caranya beliau juga paling benar. Jadi semua harus koreksi diri sekarang. Fleksibel, adaptif, siap berubah. Fleksibel, adaptif, dan Ya, siap semua berubah. pemerintah kita juga. Termasuk pemerintah kita. supaya kita tetap dalam posisi aman. Aman dalam arti yang benar ya. Iya, dalam bukan posisi membohongi diri ya. Bukan ya. membohongi diri loh. Oke. Ya, semua gitu. Oke, baik. Nah, panjang banget nanti kita karena ya itu tertarik juga ya, putaran satu deadlock, kita lihat nanti putaran kedua bagaimana begitu ya, akankah ya kita berharap jangan sampailah ada perang ketiga. Tapi saya mohon maaf Mbak, di putaran kedua ini saya tidak berharap banyak. Karena dari 10 poin kemarin itu ada 3 kategori kan. Yang paling mungkin dicapai, yang misalnya ceasefire, terus ada beberapa aset boleh di unfreeze gitu kan. Yang kedua yang semi realis gitu. Artinya semi realistik untuk dicapai gitu ya. Yang bisa di-deal gitu. Misalnya boleh nggak pengayaan uranium untuk non-nuclear weapons misalnya. Beberapa hal aja. Boleh nggak sanksi di lift up sedikit gitu. Tapi kalau yang tidak mungkin dinegosiasi, yang tadi itu 4 yang saya bilang tadi. Hormuz tetap dikuasai Iran. Amerika dipersulit di situ, terus proxy tidak di ini gitu loh. Nah, ini agak perbedaan school of thought. Jadi gimana Mbak, bayangin ya, di Abraham Accord ini contoh ya, saya nggak bilang mana yang benar mana yang salah. Ini sekarang kan gerak negara-negara Sunni Arab, ya kan? Itu kan berpikir bahwa yang penting adalah national interest mereka dulu sekarang. Jadi mereka memikirkan kepentingan teknologi, keamanan, dan ekonomi. Makanya mereka melakukan normalisasi hubungan dengan Israel gitu. Baru setelah itu mereka memikirkan Palestina-Israel gitu loh, two state solution. Mereka nggak memikirkan lagi yang utama tuh harus didirikan dulu Palestina gitu. Karena udah bertahun-tahun nggak berdiri kan. Nah sementara Iran tidak mau begitu. Jadi kan memang tidak kompatibel gitu Mbak. Ya harus, ini zero sum game dari aktor yang sudah defisit kepercayaannya, mempunyai trauma masing-masing. Buat Amerika, Iran itu paling banyak membunuh rakyat Amerika melalui proksi-proksi. Menurut Amerika, lihat aja di data open source, gitu loh. Melalui proksi-proksi pengeboman di Lebanon. Menurut Iran, Amerika tuh berkali-kali mengkhianati mereka. Termasuk tahun 53, Mossadegh pun dikudeta lewat operasi Ajax melibatkan CIA dan MI6. Tapi kan semua tuh mungkin Mbak, yang tadi Mbak Adisi bilang. Di Perang Dunia itu Amerika dulu berantem sama Jerman, habis itu berteman. Berantem sama Jepang, habis itu berteman. Siapa tahu Amerika di sini berteman sama Iran. Waktu perang dingin, Amerika, Israel sama Iran bloknya. Negara Sunni Arab sama Soviet.